Seorang ayah yang kehilangan putri tercintanya, tak bisa menerima kenyataan pahit. Setelah bertahun-tahun, dia nekat menggali kembali makam putrinya. Tapi bukan untuk meratapi kepergiannya, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sang ayah mengambil keputusan yang begitu gila? Dan apa yang dia temukan setelah menggali kuburan anaknya sendiri? Sebuah kisah yang terinspirasi dari kejadian nyata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Kisah tentang balas dendam yang mengguncang logika. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Malam itu, hujan turun deras di desa kecil yang terisolasi di tepi hutan. Di dalam rumah tua yang hampir roboh, seorang pria tua bernama Pak Surya duduk diam di samping meja kayu yang penuh dengan lilin yang telah habis separuh. Matanya yang kosong menatap foto putrinya, Rini, gadis cantik yang kini telah 5 tahun pergi meninggalkannya. Rini adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Namun, hidup gadis itu berakhir tragis. 5 tahun lalu, Rini ditemukan tergantung di kamar tidurnya, tubuhnya dingin dan bibirnya membiru. Kabar kematiannya mengguncang desa, terlebih setelah diketahui bahwa ia bunuh diri karena telah dihamili oleh kekasihnya, Arman, yang menolak bertanggung jawab dan menghilang entah kemana. Sejak saat itu, Pak Surya hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan dendam. Setelah bertahun-tahun dihantui rasa bersalah dan amarah, Pak Surya mengambil keputusan yang tak masuk akal. Ia tidak bisa lagi menerima bahwa anaknya yang polos harus meninggal dalam kehinaan, sementara Arman terus hidup bebas tanpa penyesalan. Ia ingin keadilan, meski harus mengorbankan segalanya. Di malam yang sunyi, ia berjalan menuju makam Rini yang terletak di belakang rumahnya, di bawah pohon beringin besar yang angker. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali. Setiap skop tanah yang ia buang terasa semakin berat. Keringat bercampur air hujan membasahi wajahnya, namun ia tidak peduli. Setelah beberapa jam, akhirnya peti kayu itu terlihat. Dengan hati yang berdebar, ia membuka tutup peti dan melihat jasad putrinya yang telah lama membusuk. Namun, ia tidak mundur. Pak Surya mengeluarkan buku tua yang berisi mantra kuno, yang ia temukan di perpustakaan desa. Buku itu dipercaya mengandung ritual untuk membangkitkan orang mati. Dengan suara serak, ia mengucapkan mantra dalam bahasa yang sudah lama tidak digunakan manusia. Angin kencang berputar di sekelilingnya, pohon-pohon bergoyang liar, dan udara menjadi dingin menusuk. Tanah di sekitar makam bergetar, dan dari dalam peti, mata kosong Rini terbuka perlahan. Tubuh Rini yang telah membusuk mulai bergerak. Tangannya yang kaku meraih pinggiran peti, dan dengan suara lirih, ia berbisik, "Ayah?" Pak Surya mundur sejenak, rasa takut dan haru bercampur di hatinya. "Rini, anakku, aku membawamu kembali. Kita akan menuntut keadilan." Mata Rini yang kosong perlahan dipenuhi nyala merah samar. Kematian telah mengubahnya, namun ia masih bisa mengenali suara ayahnya. Tubuhnya yang kaku mulai melangkah keluar dari kubur. Hujan membasahi kulit pucatnya yang telah hancur di beberapa bagian. Pak Surya meraih tangan Rini dan membawanya masuk ke rumah. Dengan susah payah, ia membungkus tubuhnya dengan kain agar tidak terlihat terlalu mengerikan. "Aku akan membantumu mencari Arman. Dia harus membayar atas apa yang telah dia lakukan." Rini tidak berbicara banyak, tetapi tatapannya penuh amarah. Suara-suara dari alam lain berbisik di telinganya, memanggilnya kembali ke kegelapan, tetapi dendamnya terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Pak Surya menghabiskan berhari-hari mencari tahu keberadaan Arman. Berkat kenalannya di desa, ia mengetahui bahwa Arman kini tinggal di kota dan telah menikah dengan wanita kaya. Ia hidup bahagia, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Dika, seorang pemuda desa yang mengenal Arman sejak kecil, memberi informasi tambahan. Dia punya toko elektronik di pusat kota. Dia sudah lupa dengan semua yang terjadi di sini. Bahkan nama Rini pun tidak pernah lagi disebut. Mendengar itu, tangan Pak Surya mengepal. Rini, yang bersembunyi di dalam rumah, menatap ayahnya dengan penuh kebencian. "Bawa aku padanya, ayah.
Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mereka berdua kemudian merencanakan perjalanan ke kota, dengan Rini menyamar menggunakan pakaian panjang dan cadar hitam untuk menyembunyikan wujudnya yang mengerikan. Mereka menaiki bus malam menuju tempat Arman berada, tanpa menyadari bahwa kegelapan telah mengikuti mereka. Di malam yang penuh kabut, mereka tiba di depan rumah mewah milik Arman. Pak Surya berdiri di depan pintu, mengetuk dengan tenang. Ketika pintu terbuka, Arman, yang kini tampak lebih berisi dan makmur, menatapnya dengan bingung. "Pak Surya, apa yang Anda lakukan di sini?" Pak Surya tersenyum dingin. "Aku membawa seseorang yang ingin bertemu denganmu." Dari bayang-bayang, Rini muncul perlahan. Saat matanya bertemu dengan Arman, wajah pria itu berubah pucat. "Rini? Itu tidak mungkin. Kau sudah mati." Rini tidak menjawab. Tubuhnya yang kaku mulai bergerak mendekat, dan saat Arman mencoba mundur, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Bayangan hitam mulai menyelimuti ruangan, udara menjadi dingin. "Arman, kau lupa siapa aku?" Suara Rini terdengar serak dan penuh kebencian. Arman berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka pintu, tetapi kekuatan tak terlihat menahannya. Pak Surya berdiri di sudut, menyaksikan dengan mata penuh kepuasan. Tubuh Rini tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia berada tepat di depan Arman, menatap matanya dengan bola mata kosong yang kini bersinar merah. "Kau menghancurkan hidupku, sekarang aku akan mengambil milikmu." Jeritan Arman memenuhi ruangan. Cahaya di rumah itu berkedip-kedip, dan dalam hitungan detik, suara itu hilang, digantikan dengan keheningan mencekam. Saat cahaya kembali stabil, tubuh Arman tergeletak di lantai, matanya kosong, jiwanya telah dicabut dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Pak Surya menatap putrinya yang kini berdiri diam. "Sudah selesai, anakku. Kau bisa beristirahat sekarang." Namun, Rini menatap ayahnya dengan tatapan yang berbeda. "Tidak, Ayah. Dendam ini tidak akan pernah selesai." Desa kembali sunyi setelah malam itu. Pak Surya kembali ke rumahnya, tetapi ia merasa ada yang berubah. Bayangan Rini masih ada, berdiri di halaman rumah mereka. Dendamnya masih membara, dan arwahnya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pak Surya menyadari bahwa ia telah melepaskan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Rini, maafkan ayah." Namun, suara bisikan yang mengerikan datang dari kegelapan. "Ayah telah membangkitkan. Aku tidak bisa kembali sendiri." Dalam keheningan malam, Pak Surya menyadari satu hal. Dendam tidak pernah mati, dan kini, ia sendiri yang akan menghadapi akibatnya.